Bro, lu pernah nggak sih ngerasa kayak ada yang nggak beres, tapi lu nggak bisa nunjukin salahnya di mana? Kayak lo ngeliat cewek lo, dia bilang, aku baik-baik aja kok, tapi kok ada sesuatu yang ngeganjel di hati lo. Nah, ini nih rahasia yang banyak cowok sering kelewatan. Sebuah glitch di matriks interaksi manusia yang jarang banget dibongkar tuntas. Ada satu area di mana wanita, sekuat apapun mereka mencoba, nggak akan pernah bisa menipu kita, apalagi diri mereka sendiri. Arsitektur pertahanan emosional. Coba deh lo pikirin bro, dari kecil, cewek itu kan diajarin buat jadi baik, manis, penurut. Kadang sampai harus rela mengorbankan perasaan pribadinya demi keharmonisan. Ini bukan cuma soal etika sosial, tapi udah jadi semacam arsitektur pertahanan psikologis yang kompleks, dibangun berlapis-lapis. Mereka bisa mendirikan dinding setinggi langit di sekeliling emosi mereka. Sampai-sampai lo sendiri pun kadang bingung, mana yang asli dan mana yang sekadar topeng. Mereka itu jago banget dalam memanipulasi ekspresi wajah, intonasi suara, bahkan narasi yang mereka bangun buat diri sendiri agar terlihat sesuai ekspektasi. Ini bukan berarti mereka pembohong loh, tapi lebih ke mekanisme survival adaptif yang terinternalisasi kuat. Mereka belajar bahwa menunjukkan kerentanan atau ketidakpuasan secara langsung itu seringkali malah jadi bumerang. Jadi ya wajar kalau mereka punya bank data ekspresi palsu yang super lengkap dan siap digunakan kapan saja. Jejak tak terhapuskan dari pilihan sadar bawah sadar. Tapi di balik semua topeng emosional itu bro, ada satu hal yang nggak bisa mereka sembunyikan sama sekali. Tindakan nyata. Ini bukan cuma soal bahasa tubuh yang bisa dipelajari dari buku, tapi lebih ke jejak-jejak pilihan yang mereka ambil, baik itu sadar maupun di bawah alam sadar. Ibaratnya gini, lo bisa bilang lo nggak suka makan pedas, tapi kalau setiap kali ada makanan pedas lo selalu ngambil porsi paling banyak, nah itu telnya. Tindakan adalah manifestasi paling jujur dari prioritas, nilai, dan hasrat terdalam seseorang tanpa filter yang bisa dipasang. Kalau dia bilang dia sayang sama lo, tapi setiap lo butuh dia selalu sibuk, atau waktu yang dia alokasikan buat lo selalu sisa-sisa dari kesibukan lainnya, itu adalah sinyal yang jauh lebih kuat daripada rentetan kata-kata manis. Ini adalah ekspresi dari bandwidth energi dan perhatian yang secara nggak sadar atau sadar dia investasikan. Lo nggak bisa pura-pura nggak punya waktu atau energi buat sesuatu yang benar-benar lo prioritasin, karena alam bawah sadar kita akan selalu mengarahkan sumber daya ke sana, tanpa bisa dikendalikan sepenuhnya. Gema hasrat yang tak terucap. Lo harus sadar ini bro, di balik semua narasi yang dia bangun, ada semacam gema dari hasrat atau keinginan terdalamnya yang mungkin belum dia sadari sepenuhnya, atau justru dia sengaja tekan. Ini bukan lagi soal apa yang dia katakan atau lakukan secara gamblang, tapi lebih ke frekuensi energi yang dia pancarkan. Kadang, dia sendiri nggak bisa bedain antara apa yang dia inginkan dengan apa yang dia pikir dia inginkan. Misal, dia bilang dia pengen hubungan yang serius, tapi secara nggak sadar, gestur dia saat lo lagi ngobrol sama cewek lain itu menunjukkan kecemburuan yang intens. Itu adalah tel dari bagian dirinya yang belum sepenuhnya terartikulasikan. Sebuah hasrat tersembunyi yang nggak bisa dibohongi oleh kata-kata manis atau senyum palsu. Energi dari keinginan yang nggak terrealisasi itu kayak punya resonansi sendiri bro. Dia akan selalu mencari jalan untuk keluar. Kadang lewat perubahan mood yang gak jelas, tiba-tiba jadi defensif, atau malah jadi pasif-agresif tanpa sebab yang jelas. Ini adalah pantulan dari ketegangan internal yang dia alami, sebuah konflik antara realitas batinnya dengan citra yang ingin dia pertahankan. Gravitasi kebutuhan yang tak terpenuhi. Lebih jauh lagi bro, setiap individu punya kebutuhan dasar yang kalau nggak terpenuhi akan menciptakan semacam gravitasi yang menarik seluruh fokus dan energinya. Ini jauh lebih dalam dari sekedar keinginan atau hasrat. Ini tentang rasa aman, validasi, otonomi, atau bahkan koneksi emosional yang mendalam. Meskipun dia bisa dengan piawai menutupi ketidakpuasan itu, kekosongan tersebut akan selalu ada, dan secara nggak sadar, dia akan terus mencari cara untuk mengisinya. Lo akan melihat manifestasinya lewat polanya dalam memilih teman, hobinya yang tiba-tiba berubah, atau bahkan cara dia berinteraksi sama lo.
Kalau dia merasa kurang dihargai misalnya, dia mungkin akan mulai menghabiskan lebih banyak waktu di media sosial mencari like dan komentar, atau mencari validasi dari orang lain di luar hubungan. Ini bukan berarti dia selingkuh secara fisik, tapi ada pergeseran energi dan perhatian yang terjadi karena adanya lubang di jiwa yang butuh diisi. Ini adalah sinyal bahwa ada kebutuhan fundamental yang belum lo sentuh, dan itu akan terus membentuk perilakunya sampai dia atau lo menyadarinya dan berusaha untuk memenuhinya. Nah, intinya gini bro, wanita itu makhluk kompleks, dengan lapisan-lapisan pertahanan dan mekanisme adaptasi yang luar biasa. Tapi kalau lo mau melihat lebih dalam, menembus semua topeng itu, kuncinya ada di antara apa yang dia pancarkan secara energi dan apa yang dia lakukan secara konsisten, terutama yang nggak dia sadari. Jangan cuma dengarkan kata-katanya, tapi rasakan getaran di balik itu semua. Pelajari polanya, bukan cuma penampilannya. Dengan gitu, lo bakal bisa membaca glitch dalam matriks interaksi mereka dan memahami esensi diri mereka yang sebenarnya. Nah, kalau kalian masih kesulitan untuk PDKT, yang lo butuhin cuma satu, yaitu e-book Pria Bertumbuh. Langsung order sekarang, biar lo cepet dapat pasangan yang lo mau. Kalau misal lo butuh curhat atau nanya, tinggal hubungi gue lewat WhatsApp. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam pria bertumbuh, dan semangat bro!